Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon kekuatan dan hikmat sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 14 ayat 13, tema kita Tuhan hadir dalam situasi sulit. Saudara, kalau kita membaca konteks Keluaran pasal 14, bahwa kondisi umat Tuhan pada masa itu berada dalam kondisi yang bisa digambarkan maju kena, mundur pun kena. Itulah keadaan mereka yang berada dalam kesulitan. Sulit oleh karena mereka ada musuh yang mengejar, tapi di depan juga ada tantangan yang harus diseberangi, yang harus dilalui. Dalam perjalanan hidup kita pun kadang-kadang bisa merasa demikian. Ada kesulitan-kesulitan yang membuat kita merasa mentok, merasa tidak bisa bergerak, bahkan mungkin karena pergumulan hidup, karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, karena masalah ekonomi dan berbagai situasi kehidupan serba salah ataupun serba susah. Tidak melakukan tindakan apapun, situasi bisa bertambah buruk, tetapi melakukan suatu tindakan pun belum tentu membuat situasi lebih baik. Itu kadang-kadang bisa dialami oleh kita atau orang-orang tertentu. Namun perhatikan bahwa kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, bahwa situasi sulit adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia atau umat Tuhan yang berada di dalam kedaulatan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan umatnya berada dalam situasi yang sulit? Ada dua maksud Tuhan di balik situasi yang sulit itu. Pertama, situasi sulit diizinkan Tuhan adalah untuk menguji hati umatnya. Ayat 10-14. Orang Israel yang berada dalam perjalanan untuk lepas dari penjajahan di Mesir mengalami situasi sulit ini. Di hadapan mereka terbentang laut, sedangkan di belakang mereka ada pasukan Firaun yang penuh semangat mengejar mereka untuk membinasakan mereka. Dalam situasi sulit ini, nampaklah hati orang Israel yang sebenarnya, bahwa mereka itu berada dalam ketakutan. Mereka mulai menyesali langkah kepergian mereka. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mengeluh kepada Musa. Di dalam situasi sulit, nampaklah apa yang sebelumnya ada di dasar hati seseorang. Jadi, Tuhan bisa menggunakan situasi sulit untuk menguji hati kita, supaya kita menyadari apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Ketika kita mengetahui ya keadaan diri kita yang sebenarnya, maka harusnya kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, mengakui bahwa semua ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam pimpinan Tuhan. Nah, ini Tuhan memiliki satu tujuan ya, bahwa Tuhan mengizinkan situasi-situasi yang sulit tertentu adalah untuk menguji hati kita, untuk menguji iman kita. Tapi yang kedua, situasi sulit diizinkan Tuhan justru untuk menyatakan kekuasaannya, untuk menyatakan otoritasnya, untuk menyatakan mujizatnya. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih atas umatnya. Melihat dan menyadari situasi sulit yang dialami umatnya, maka dia bertindak. Ketika Tuhan bertindak, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Karena memang bagi Tuhan, nothing impossible, tidak ada yang mustahil. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, maka terbelahlah laut Teberau, sehingga orang Israel bisa berjalan melintasi laut itu semalam-malaman. Tidak hanya itu, pasukan Firaun pun tewas tenggelam ketika mereka hendak menyusul orang Israel. Inilah kuasa Tuhan, inilah mujizat yang Tuhan nyatakan
ketika situasi yang tidak mungkin menjadi sebuah kemungkinan ketika ada di dalam kedaulatan, di dalam pimpinan Tuhan. Mujizat ini diberikan sebagai tanda bahwa Tuhan sesungguhnya tidak membiarkan umatnya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dan kuasanya akan terus dinyatakan seturut dengan kehendaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Situasi sulit adalah keadaan yang diizinkan Tuhan untuk membuat kita sadar seperti apa sebenarnya hati kita, seperti apa sebenarnya kedalaman iman kita. Kita belajar makin mengenal diri kita dalam situasi-situasi yang sulit. Dan pengenalan diri tersebut adalah modal utama untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak usah kecewa atau putus asa dalam situasi sulit, sebab Tuhan justru menyatakan mujizat, menyatakan kuasanya ketika kita tidak berdaya. Ketika kita dalam keadaan sulit, di sanalah kita dapat merasakan kuasa Tuhan, dapat merasakan kasih Tuhan, dapat merasakan mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengizinkan situasi-situasi sulit dalam hidup kami. Itu karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau membentuk kami, karakter kami, menguji hati kami, iman kami, supaya semakin bergantung kepada Tuhan. Dan itu juga merupakan cara Tuhan untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan di dalam situasi keterbatasan yang tidak mungkin bagi kami, bagi manusia, tetapi Tuhan sanggup memberikan pertolongan sesuai dengan kehendak. Terima kasih, kami bersyukur mengenal Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh rahmat, penuh hikmat. Kami mau terus hidup, menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, pakai kami sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.